Mirsa, untuk mengurangi beban himpitan ekonomi, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Penyaluran BLT Kesra ini bertujuan untuk menjaga daya beli keluarga rentan di penghujung tahun. Jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, masyarakat Indonesia kembali menerima dukungan penting dari pemerintah melalui bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra sebagai penebalan bansos reguler untuk menjaga daya beli keluarga rentan di penghujung tahun 2025. Sebanyak 35 juta keluarga penerima manfaat akan menerima sebesar 900.000 sekali bayar periode Oktober dan Desember 2025. Ya, saat ini telah hadir bersama saya Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saiful Yusuf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Dan juga PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Saris. Salam sehat Bapak. Sehat. Iya, nah Pak Menteri, saat ini masyarakat bertanya-tanya, apa sih Pak itu BLT Kesra ini Pak? Ya, BLTS namanya tepatnya. Bantuan langsung tunai sementara bidang Kesra. Oke. Yang diberikan 3 bulan pada triwulan keempat. Jadi Oktober, November, Desember. Ini adalah kebijakan Bapak Presiden untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus juga diharapkan nanti turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin masyarakat yang menerima bantuan ini dapat memanfaatkan dengan baik, apalagi jumlahnya memang dilipatkan, ditingkatkan hampir 2 kali lipat, ya. Dari sebelumnya 18 juta lebih, sekarang sudah 35 juta keluarga penerima manfaat. Kalau rata-rata satu keluarga 4 aja anggotanya, itu sudah menyentuh 140 juta jiwa. Untuk itulah mudah-mudahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik, membantu masyarakat untuk merintis usaha atau untuk membeli hal-hal yang paling dibutuhkan. Oke, berarti memang untuk kebutuhan daya beli masyarakat ya tentunya Pak ya. Ya, saya ke Pak Haris. Pak Haris, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra penyaluran bantuan ini. Dan tentunya kan ini menjadi harapan masyarakat juga Pak tentang bantuan ini bisa diterima langsung. Nah, seperti apa persiapan yang dilakukan? Terus juga metode-metodenya seperti apa Pak Haris? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, Pak Menteri yang saya hormati. Jadi rekan-rekan bahwa kami PT Pos Indonesia mendapat amanah, mandat kembali dari negara melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan langsung tunai sementara bidang Kesra. Untuk sementara kami mendapat alokasi lebih kurang 11 juta untuk tahap kedua. Sebelumnya yang memang rutin ada 600.000 untuk daerah 3T. Jadi sampai saat ini tadi seperti yang saya update, kami sudah berhasil menyalurkan sebanyak 62,8% ya teman-teman sekalian. Jadi mekanisme lewat PT Pos Indonesia kami salurkan melalui 3 pola. Pertama dibayarkan di kantor pos, kemudian dibayarkan di komunitas. Komunitas ini bisa kantor kelurahan, kecamatan, tempat titik di mana penerima ada dalam jumlah banyak. Kita kumpulkan di satu titik, salah satunya seperti di tempat ini. Kemudian yang ketiga kita salurkan lewat pengantaran langsung, khususnya untuk orang-orang tua kita, penerima yang sedang sakit maupun difabel. Dan alhamdulillah sampai saat ini sejauh yang kita pantau sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah capaian kita juga sudah cukup baik sehingga kita harapkan di akhir November ini kami bisa menuntaskan pekerjaan ini. Oke, di akhir November bisa tuntas. Saya ke Pak Menteri lagi. Pak, bagaimana memastikan penerima bantuan ini tepat sasaran Pak? Mengingatkan data ini kan juga butuh pengupdatean terus Pak. Itulah tantangan kita ya, bagaimana menghadirkan satu data yang sesuai dengan kenyataan sehingga bansos kita tepat sasaran. Inpres nomor 4 tahun 2025 mengamanatkan agar BPS bisa mengelola data ini dengan baik, melakukan verifikasi, validasi, dan pengukuran, sementara kami membantu dengan melakukan pemutakhiran dengan mengumpulkan data-data baik secara formal maupun dari masyarakat. Maka itu saya sungguh sangat berterima kasih ya, masyarakat sudah mulai banyak yang berpartisipasi. Ada yang usul, ada yang sanggah, ada yang menyangga, ada yang usul. Bahkan mulai muncul penerima manfaat yang menolak. Ada KPM yang mulai menolak dan dia menyadari bahwa mereka sudah mungkin tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh bansos. Ini adalah kesadaran baru yang menurut saya terus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita membuka diri seluas-luasnya.
Saluran-saluran kita siapkan untuk melakukan koreksi, untuk melakukan usulan, sanggah, dan lain sebagainya, baik itu berupa aplikasi maupun call center dan juga nomor WA. Semuanya ini dalam rangka membuka kesempatan kepada banyak pihak untuk ikut memperbaiki data ini. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa data ini belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oke, terakhir saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, apa harapan dengan adanya program BLT sementara ya? Ini kan hanya bersifat sementara bagi masyarakat dan memastikan bahwa BLT ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat, Pak Menteri. Ya, saya ingin masyarakat menyadari bahwa bansos ini sementara. Selebihnya mari kita berdaya menjadi keluarga yang naik kelas. Mari kita sama-sama bikin rencana untuk pindah ke program pemberdayaan. Ini yang kami inginkan. Kalau memang usianya masih produktif, ingin menjadi tenaga terampil, ya kita bisa ikutkan di program-program pelatihan, program-program pemagangan yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, sebenarnya bansos itu prioritasnya adalah kepada lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi itu prioritasnya bansos. Bansos tidak hanya bantuan langsung tunai, tapi juga ada beras, ya, ada penerima bantuan iuran yang menjadi anggota BPJS Kesehatan, di mana iurannya dibayar pemerintah. Itu semua adalah perlindungan dan jaminan sosial. Maka sekali lagi ini ada satu kebijaksanaan dari Bapak Presiden agar masyarakat nantinya bisa memenuhi kebutuhan pokok dan sekaligus ini mendorong untuk mereka bisa merintis usaha, ya, atau untuk hal-hal produktif lainnya. Oke, harapannya semoga masyarakat Indonesia juga lebih aware ya Pak ya, Ya. siapa yang berhak dan menggunakan bansos ini dengan bijak. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Haris dan juga Pak Menteri. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya Febrida pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.